Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, saya lupa saya pernah menyampaikan ini di kelas atau belum. Jadi, di minggu ini, sebenarnya saya belum menyampaikan ya, karena minggu depannya libur saat itu. Dan pengumuman baru ada di minggu depannya. Jadi, kita nggak sempat ketemu. Jadi, sebenarnya ini minggu terakhir kita ya, untuk berkuliah, karena minggu depan itu libur gitu ya. Saya juga sepertinya kalau kita melihat materinya, kalau kita buka materi baru, waktunya tidak akan cukup menurut saya. Jadi ini adalah materi terakhir yang Anda akan terima sebelum menghadapi UAS. Dan karena saya sekarang sedang berada di Makassar untuk mendampingi kontingen ONMIPA dari TB, maka saya tidak bisa hadir di Cirebon. Dan kebetulan saya pulang dari Makassar itu di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, sehingga saya perlu pergi ke bandara mungkin ya sekitar pukul 3 atau pukul 4. Jadi yang ditakutkan adalah saya tidak sempat untuk mengadakan kuliah online. Sehingga saya memutuskan untuk apa namanya melakukan perekaman untuk kuliah materi terakhir ini. Jadi kuliah akan silakan secara sinkronus. Nanti akan saya umumkan seharusnya di berapa hari sebelum Anda mendapatkan video ini. Nah, jadi terakhir kita sudah berbicara soal entropi sebenarnya. Kalau Anda masih mengingat, mungkin saya akan ulas sedikit saja. Kita bicara soal entropi. Terakhir kita bicara bahwa ada sisi non-reversible terkait dengan proses. Jadi hukum kedua termodinamika itu menunjukkan bagaimana lintasan energi dalam konversi energi itu berlaku. Jadi istilahnya ada beberapa lintasan atau istilahnya jalur konversi energi yang tidak diizinkan karena prosesnya itu irreversible. Nah, contohnya juga banyak kita bahas kemarin 2 minggu yang lalu ya, bahwa yang kita bicara soal proses irreversible itu juga bergantung pada apakah irreversible dalam bentuk mekanik ya, atau dalam secara kimia ataupun secara termal. Sehingga secara termodinamika secara khusus ada proses-proses yang irreversible karena sebaliknya ketika ada eh, sistem termodinamika diubah keadaannya dari awal dengan akhir, itu tidak diperkenankan oleh hukum termodinamika kedua ya, karena ada proses yang irreversible. Dan hukum kedua, walaupun membahas tentang batasan bagaimana lintasan konversi energi dilakukan, dia tetap akan memiliki sisi reversible. Ya, caranya ya mungkin kita mengingat sedikit, kita meninjau tentang misalkan ada sebuah proses di mana suatu sistem termodinamika itu diubah dari keadaan I menuju ke keadaan F ya lewat proses yang Anda bisa lihat di situ adalah garis apa namanya garis tegas tegas ya, garis tegas dari I menuju ke F prosesnya. Garisnya itu sebarang saja karena prosesnya kita bisa bayangkan dia proses yang sebarang, yang penting dia berubah dari I ke F. Tapi karena I ke F di sini adalah proses yang irreversible, maka ya kita tidak menggambarkan atau kita tidak bisa secara mudah menggambarkan proses F kembali lagi ke I. Nah, setiap proses dari I ke F yang sebarang itu akan dapat didekati dengan suatu proses, serangkaian proses yang reversible dan kita sudah tahu prosesnya, yaitu proses-proses spesial atau proses-proses yang kita sudah kenal pada saat kita membahas soal termodinamika sebelumnya, yaitu proses adiabatik di mana kita bayangkan ada satu keadaan intermediate yaitu A, di mana sistem termodinamika tersebut diubah keadaannya dari I menuju A secara adiabatik. Lalu kemudian dipindahkan ke keadaan intermediate yang lain yaitu B secara isotermal, baru kemudian dari keadaan B diubah ke keadaan F secara adiabatik. Ya, sehingga di sini kalau kita bisa lihat diusahakan ya proses dari I ke A ke B, B ke F itu diatur atau dipilih sedemikian rupa sehingga luas daerah di bawah kurva IABF itu sama dengan luas daerah di bawah kurva IF, yang artinya kalau kita interpretasikan usaha melewati IABF itu sama dengan usaha melewati IF. Ya, jadi kalau kita bayangkan
usaha karena luas daerahnya sama, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan eh, sistem termodinamika dari keadaan I ke keadaan F itu mau lewat yang kurva IF langsung atau lewat proses IABF itu sama. Karena sama, ya, maka dari hukum satu termodinamika kita bisa dapatkan Q itu akan sebanding dengan UF dikurangi UI, ya ini ada perubahan energi internal dikurangi dengan WIF. Ya, karena UI dengan UF-nya sama, gitu ya, maka IQ UABF atau kalor yang dialami oleh sistem termodinamika tersebut pada proses IABF itu juga energi dalamnya berubah, yaitu selisih antara UF dikurangi dengan UI. Ya, ini juga sama-sama delta U. Nah, karena sama, maka karena ya WIF sama dengan WIABF, ini juga sama, maka kesimpulannya adalah kalor yang dialami oleh sistem termodinamika, baik itu lewat proses IF langsung maupun lewat IABF itu sama. Nah, karena kalor IABF ya itu melewati proses adiabatik, isotermal dan adiabatik dan kita tahu untuk proses adiabatik nah, nilai Q-nya itu sama dengan nol, maka QIABF sejatinya itu sama seperti QA dengan B. Sehingga kalor antara I ke F itu sama dengan kalor antara A ke B, di mana dia adalah proses isotermal yang diapit oleh dua proses adiabatik. Nah, artinya kalau kita bayangkan di sini ada tiga proses begini ya, 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 di mana dua proses adiabatik itu dihubungkan oleh satu proses isotermal, artinya dua proses adiabatik itu melibatkan dua keadaan yang temperaturnya sama, tapi kan kalau kita bisa bilang, nah prosesnya reversible, temperatur bisa berubah. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, misalkan ada dua proses dari I ke F, ya, dia adalah proses yang kita sebut reversible, temperaturnya juga berubah, itu dapat selalu digambarkan dengan proses lintasan zigzag antara dua keadaan. Ya, di mana lintasan zigzagnya terbentuk dari proses adiabatik, dilanjutkan dengan proses isotermal, dan dilanjutkan dengan proses adiabatik. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya satu proses tertutup, kita akan bisa ya, bayangkan keadaan awal dimanapun dan keadaan akhir dimanapun, di mana setiap keadaan itu bisa kita bayangkan merupakan bagian dari lintasan-lintasan zigzag yang terdiri dari adiabatik, isotermal, dan adiabatik. Jadi kalau Anda bisa lihat, misalkan di sini ya siklus Carnot yang satu di sini, misalkan kita mau cari A ke B, ya lintasan yang ini, ya maka kita bisa lihat dari D ke A itu adalah adiabatik, A ke B isotermal, lalu kemudian D ke E dia adiabatik lagi. Hingga ketika dia adiabatik, yang isotermal di sini itu adalah ada kalor yang masuk. Di sisi lain, kalau kita tinjau zigzag yang di bawah, dari A ke D adiabatik, D ke C isotermik, C ke H itu adiabatik, gitu ya. Artinya ada apa namanya kalor yang keluar karena terjadi penurunan temperatur, gitu ya. Ada terjadi apa namanya perubahan temperatur. Zigzag yang bawah itu kalornya keluar karena terjadi perubahan temperatur ya, turun penurunan temperatur. Sedangkan yang A, B terjadi kenaikan temperatur sehingga Q1-nya masuk. Dan kalau kita hubungkan antara titik B dengan C, maka A, B, C, D ini kalau kita bisa lihat itu tersusun dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermik. Ya, oleh karena itu ini kita bisa lihat adalah salah satu dari sistem Carnot. Nah, kalau kita lihat lintasan yang lain gitu ya, misalkan kita lihat lintasan B, E, F, dan yang ke atas, dan dihubungkan dengan lintasan C, H, dengan G. Ya, yang terjadi E, H, G, dengan F itu juga merupakan satu siklus Carnot yang lain. Begitu pula dengan siklus Carnot yang sebelahnya, dan segala macam. Sehingga kalau kita bayangkan siklus Carnot ABCD, itu ada kalor Q1 yang masuk pada temperatur T1, dan ada kalor Q2 yang keluar pada temperatur T2. Nah, ini kita dapat dari hubungan antara T1 T2 dan Q1 Q2. Nah, kita dapat hubungan ini ketika kita membahas soal hukum termodinamika kedua di 2 minggu yang lalu. Nah, karena kita punya hubungan macam ini,
Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang di bawah, sehingga kita akan punya persamaan hubungan antara Q1 dengan T1, yaitu yang bergeja ya, lintasan AB isotermal tadi, ditambah dengan Q2 per 2, itu akan sama dengan nol. Setiap siklus Carnot itu akan memenuhi ini. Sehingga kalau kita bicara soal siklus Carnot yang kedua, yang berwarna biru di sini, ya, yang siklus Carnot kedua, maka kita akan punya Q3 dibagi dengan T3 ditambah dengan Q4 dibagi dengan T4 itu sama dengan nol. Nah, terus seterusnya. Ya, kalau kita jumlahkan seterusnya, ya kalau kita jumlahkan semua siklus Carnotnya, maka kita jumlahkan semuanya hingga ya mungkin hingga QN dibagi dengan TN gitu ya. Semakin kecil dia siklusnya untuk istilahnya kita bayangkan siklus Carnotnya dibikin sangat sempit gitu ya. Sehingga akhirnya dia mewakili setiap lintasan yang tertutup pada setiap eh, apa proses termodinamika yang dialami oleh suatu sistem. Ini akan sama dengan nol atau kita jumlahkan ini akan sama dengan sigma QJ per TJ sama dengan nol. Nah, sehingga kalau reversible siklusnya ya, karena di sini setiap prosesnya kan reversible ya, misalkan dari titik ini menuju titik sini dia reversible, ya maka eh, jumlah secara total dari setiap siklus Carnot yang bekerja itu akan berlaku memenuhi integral tertutup dari setiap siklus. Ya, jadi makanya kita akan rumuskan sigma QJ per J pada saat siklusnya reversible untuk lintasan tertutup itu akan sama dengan integral tertutup R, ya di mana R itu adalah suatu siklus reversible, suatu siklus reversible. Ya, reversible itu akan selalu sama dengan nol. Nah, ini yang kita sebut dengan teorema Clausius. Jadi total kalor yang masuk dan atau keluar ya total kalor yang telah terimakan oleh sebuah sistem termodinamika dibagi dengan temperatur kita integralkan untuk satu siklus itu akan sama dengan nol. Karena reversible ya artinya sederhananya kalau kita bicara soal lintasan tertutup dia sama dengan nol artinya selama dia kita tahu berpindah kondisinya dari awal ke akhir kembali lagi ke kondisi akhir maka dq per t-nya sama dengan nol. Nah, makanya kalau kita bisa lihat di sini misalkan dari teorema Clausius, misalkan proses sistem termodinamika kita diubah dari keadaan I menuju keadaan F. Saat diubah dari keadaan I menuju keadaan F, dia lewat lintasan R1, sedangkan ketika kita kembalikan dari keadaan F ke keadaan I, kita lewat R2. Maka jika jika di sini prosesnya reversible, ya jika I ke F itu nanti kita bicara soal proses yang reversible, maka dari teorema Clausius kita akan dapatkan bahwa integral tertutup untuk lintasan tertutup R1 dan R2 dari D bar Q per dt itu akan sama dengan nol. Karena kalau tidak sama dengan nol artinya tidak reversible ya. Nah, kalau kita pecahkan ya karena ini lintasan tertutup, ini sama saja seperti D bar Q per dt untuk lintasan IF dari R1 dan lintasan FI dari untuk R2. Nah, dia harus sama dengan nol. Nah, sehingga kalau kita pindahkan ke ruas yang kiri, ya akan dapatkan negatifnya. Karena I dan F integral di sini adalah, ya kalau kita bayangkan dia adalah reversible, maka R2 reversible, sehingga minus dari R2 F menuju I itu akan sama dengan minusnya yang sama. Artinya kalau kita bisa lihat, mau lewat R1 atau mau lewat R2, dari I menuju F, nilai D bar Q per T-nya itu sama. Artinya nilai D bar Q per T itu hanya ditentukan oleh nilai D bar Q per T di titik I dan nilai D bar Q per T di titik F. Jadi dia tidak bergantung dengan lintasan. Sekali lagi ya, karena mau lintasan lewat lintasan R1 atau mau lewat lintasan R2 itu sama. Kalau kita jalankan si sistem termodinamika ini dari initial ke final. Karena sama, ya artinya lintasannya tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Atau kita sebut perubahan termodinamika dari I menuju F itu independen terhadap lintasan. Ya, independen terhadap lintasan. Karena independen terhadap lintasan, maka
D bar Q per T itu berarti adalah suatu fungsi yang menggambarkan keadaan sistem termodinamika. Sama seperti kalau kita bicara soal kalor. Kalor itu bergantung kepada perubahan suhu. Nah, ketika ada keadaan termodinamika berubah dari I menuju F, gitu ya, mau lewat proses dimanapun, selama perubahan temperaturnya, bukan kalor ya, berarti energi dalam. Selama perubahan kalornya dari I ke F diketahui, maka kita bisa perkirakan perubahan energi dalam yang dialami oleh sistem tersebut. Ya, di mana kita tahu, kita sudah pernah jelaskan juga bahwa energi dalam itu merupakan fungsi keadaan dari suatu sistem. Artinya kita bisa mendefinisikan keadaan suatu sistem dari besar energi dalamnya. Nah, sama dengan hal tersebut, sama dengan energi dalam, nah kita bisa dapatkan satu fungsi baru terkait dengan keadaan koordinat dari sistem, keadaan termodinamika dari sistem. Dan besaran ini kita sebut sebagai entropi. Nah, di mana perubahan entropi, ya SF dikurangi dengan SI, ya karena SF itu yang akhir, itu akan sebanding dengan integral dari I menuju F lewat sebuah lintasan, ya bisa R1 bisa R2 dari D bar Q per T. Artinya kalor yang diserah terimakan oleh sistem atau sistem yang kita tinjau dari keadaan awal ke keadaan akhir dibagi dengan temperatur bagaimana dia bekerja. Nah, kalau kita tulis dalam perubahan infinitesimal, ds itu akan sama dengan d bar qr atau reversible ya. Jadi r ini eh, merujuk kepada term reversible. Ya, dibagi dengan t. Nah, sekarang kalau kita sebenarnya ini secara umum ds itu adalah d bar qr per r per t. Ya, sekarang kita akan tinjau bagaimana kalau dia adalah entropi dari gas ideal. Nah, keadaan persamaan keadaan dari gas ideal kita sudah tahu adalah PV sama dengan nRT. Di mana fungsi keadaan untuk energi dalam gas ideal itu bisa merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan atau temperatur dengan volume. Nah, jika kita ambil fungsi T dengan P, maka kita bisa dapatkan dari hukum termodinamika 1, kalor itu akan sama dengan energi dalamnya, ya CP/dt maaf bukan energi dalam, dikurangi dengan V kali dP. Ya, sebenarnya kita bongkar dari hukum termodinamika 1, lalu kemudian kita cari secara implisit, dan karena di sini volumenya tetap, maka kita bisa hilangkan suku yang satu dan kita melakukan sedikit ini dan kita punya definisi CP di sini, ya. Sehingga kalau kita bagi semua dengan T, maka kita akan dapatkan persamaan ini, di mana VT dari persamaan keadaan kita bisa ganti dengan NR dibagi dengan P, ya. Sehingga untuk mencari entropinya, kita tinggal integral persamaan yang bintang dari T acuan R sampai ke T akhir ya, TR. Misalnya kita namakan T-nya TR. Ya, nah, lalu kita integralkan, kita bisa dapatkan. Lalu kalau kita sederhanakan, karena TR dan PR itu sebagai referensi, kita bisa ambil mungkin di 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin dan seterusnya. PR juga P referensi, maka ini adalah sebuah konstanta. Sehingga kalau kita bongkar, kita bisa pisahkan S sebagai fungsi dari T dengan P, ya, itu akan ditambahkan dengan satu yang namanya konstanta integrasi, ya. Atau dengan kata lain, jika kita tinjau fungsi energi dalamnya adalah fungsi temperatur dan tekanan, maka entropi pada titik akhir atau titik F itu akan sama dengan entropi pada titik awal ditambah dengan CP kali Len dari T, ya T yang bekerja, minus NR dikalikan dengan Len dari P. Beda lagi ketika kita tinjau untuk fungsi T dengan V. Jadi kita masih punya eh, persamaan keadaan yang sama, hanya kita punya fungsi energi dalam yang berbeda, ya. Maka dengan hukum termodinamika 1, kita bisa dapatkan persamaan hubungan ini ketika kita bagi dengan T, dan kita ubah P per T, itu akan sama dengan V dibagi dengan NR ya. P per T, NR dibagi dengan V, maaf. Sehingga kita bisa integralkan yang bintang lagi, ya, untuk mendapatkan persamaan ini. Ya,
Ya, ini harusnya integral juga ya. Saya salah. Harusnya integral dikalikan dengan, oh, setelah kita integralkan dv per v kan maksudnya adalah ln v. Ini juga sini. Oh, saya langsung hasilnya di sini, tapi ini saya pakai integral ya. Ya. Nah, karena di sini t itu tidak selalu ya kita integralkan. Jadi sebenarnya kalau kita integralkan ujung-ujungnya sama juga. Ya, atau kalau saya tulis ya jadi seperti ini. Ya mungkin ini saya pisahkan karena ada CV dengan CP ya. Karena kalau CV-nya apa sebagai fungsi dari waktu juga, ya berarti mungkin akan berubah. Tapi secara umum seperti ini. Nah, ya. Jadi artinya kalau kita mau menghitung apa namanya perubahan entropi yang terjadi karena ada perubahan volume atau perubahan temperatur, kita bisa lihat dari persamaan ini, tergantung dari ininya. Nah, mungkin kita coba ke soal. Ya. Ya, untuk bisa mengetahui bagaimana persamaan ini kita bisa gunakan, kita akan cek, sebenarnya Anda bisa cek TMK 6 dan solusinya, itu salah satu contohnya mungkin, tapi kita akan lihat contoh yang lain, gitu ya. Misalkan seperti ini. 100 gram air bersuhu 20 derajat Celcius yang dipanaskan dengan memasukkannya ke dalam reservoir panas. Bersuhu 80 derajat Celcius sampai suhu air mencapai 80 derajat Celcius. Jadi artinya reservoir panas ya, Anda sudah tahu bahwa dia bejana yang ketika ada kalor masuk ya, dia akan mengambil kalornya ya, menyimpan kalornya dan tidak mengalami perubahan temperatur yang signifikan. Jadi dia bisa istilahnya karena volumenya sangat besar, ketika dia mendapatkan kalor, kalornya bisa disebarkan, jadi dia tidak mengalami secara signifikan perubahan temperatur. Nah, diketahui kalor jenis air C itu 4184 J Joule kilogram Kelvin, artinya per kilogram ya. Nah, artinya kalau kita melihat persamaan yang tadi kita dapatkan, nah yang ditanyakan adalah berapa perubahan entropi yang dirasakan oleh air ya. Jadi kalau kita bisa lihat perubahan entropi oleh H2O ya air, itu harusnya karena di sini suhunya naik, tapi volume masanya tidak berubah. Atau volumenya tidak berubah ya, atau tekanannya juga tidak berubah. Kita bisa bayangkan dia tidak mengalami perubahan tekanan, dia hanya mengalami perubahan temperatur saja. Ya, jadi kalau kita kembali ke slide kita yang tadi, dia hanya mengalami perubahan apa namanya, dia tidak mengalami perubahan tekanan maupun volume, dia hanya mengalami perubahan temperatur. Dan ini tidak diketahui secara pasti C-nya ini dalam posisi volume tetap atau tidak. Tapi yang jelas, ya, yang jelas kita akan dapatkan ini entropi akan sama dengan dq dibagi dengan T dari T awal hingga dengan T akhir. Ya, karena kita tidak melihat atau tidak melihat data dia itu berubah volume atau tidak atau berubah tekanan atau tidak, maka kita bisa bayangkan kalornya itu muncul murni itu karena ada perubahan suhu yang dirasakan oleh air, gitu ya. Dan karena dia ada massa, maka kita bisa dapatkan bahwa dq itu akan sama dengan M kali C ya H2O DI dan TF dt per T. Ya, dimana ini MC delta T ya, kita tahu ya QQ. Nah, ini akan sama dengan M kali CH2O ln TF dikurangi dengan TI. Nah, di mana artinya kita bisa pakai awalnya suhunya 20 derajat, nah berakhir di suhu 80 derajat. Nah, dengan menggunakan kalkulator, kita bisa hitung permasalahan ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti ketika misalkan ya, sistem kita, sistem termodinamika Anda berubah volumenya, ya, berubah tekanannya, maka kita bisa lihat dia ada di, kalau dia berubah volume, maka pasti dia berada di proses yang tekanan tetap, tapi kalau dia berubah tekanan, maka dia akan ada di volume tetap. Ya. Kalau P dan V-nya berubah, dia di isothermal, karena kalau isothermal itu artinya dq pasti ditentukan dengan perubahan volume dan ini berdasarkan persamaan yang ini. Tinggal kita definisikan sistemnya itu berubahnya bagaimana. Ya. Nanti jika misalnya Anda punya pertanyaan,
Anda bisa ketik pertanyaannya pada reply pada thread ini, conversation ini, atau Anda japri ke saya juga nggak masalah. Ya, nanti soal-soalnya juga kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita bicara soal gas ideal. Nah, selama ini kita menggambarkan sistem termodinamika itu lewat diagram P dengan V. Ya, selama ini kita menggambarkan diagramnya itu lewat diagram PV. Itu yang kita gambarkan adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh sistem. Jadi kita gambarkan P dengan V. Karena ini yang bisa kita lihat perubahan volume yang dibandingkan dengan bagaimana temperaturnya. Jadi kalau dia bekerja pada eh, tekanan, bukan temperatur ya, perubahan volume dengan perubahan tekanan, maaf. Nah, jadi kalau kita bisa lihat selama volume itu mengalami ekspansi atau kompresi ya, perubahan, maka kita bisa sebut bahwa usahanya itu ada. Nah, sedangkan kalau tidak mengalami kompresi ataupun ekspansi, maka kita bisa sebut sistem itu tidak mengalami usaha, baik dari luar maupun sistemnya melakukan usaha. Nah, sekarang karena pemahaman kita soal keadaan koordinat termodinamika lain yaitu entropi, maka kita bisa menggambarkan sistem lewat diagram yang lain yaitu diagram T dengan S, di mana sudut pandangnya sudah bukan lagi usaha tapi kalor. Di mana kita tahu definisi dQr itu adalah T dikalikan dengan ds karena ds adalah dq per r, dq per t, sehingga kalor itu akan sama dengan integral T ds. Jadi kalau kita bisa lihat W di sini minus integral PdV. Nah, minus di sini sebenarnya hanya berkaitan dengan definisi ya, masalah ekspansi dan kompresi, tapi yang jelas W itu sebanding dengan integral P dikalikan dengan dV. Artinya kalau kita punya diagram TS, di mana kita punya grafik T terhadap S, maka luas daerah di bawah grafik dari TS itu adalah besar kalor ya. Atau kalau kita bisa bayangkan, misalkan ada proses adiabatik yang reversibel. Karena proses adiabatik reversibel, maka dkr sama dengan nol, sehingga TdS sama dengan nol, gitu ya, sama dengan nol. Nah, jika kemudian T tidak nol, ya, kan kalau kita bicara soal T sama dengan nol, artinya dia berada di keadaan absolute zero, dan itu kita tahu sama-sama adalah keadaan yang sangat sulit. Maka karena T tidak sama dengan nol, maka dqr sama dengan nol itu syaratnya adalah ds sama dengan nol. Artinya, emprat- eh, tem- entropi sistem itu tidak akan berubah ketika mengalami proses adiabatik reversibel atau kita sebut S-nya konstan. Atau kalau kita gambarkan, Anda bisa bayangkan di sini, ini adalah salah satu diagram siklus Carnot ya yang kita gambarkan di diagram PV, di mana kita bisa lihat di situ eh, 1 dan 2 itu adalah kompresi adiabatik sehingga tidak terjadi kalor masuk dan keluar. Ya, tidak ada kalor yang masuk dan keluar, tapi temperaturnya berubah, lalu terjadi ekspansi isotermik yang menyebabkan ada kalor yang masuk ke dalam sistem dan seterusnya. Nah, tapi yang digambarkan oleh daerah yang dibatasi oleh loop ini itu adalah usaha, ya. Nah, sedangkan kita bisa bayangkan dengan proses yang sama, kita bisa gambarkan diagram TS dari suatu proses Carnot. Nah, ini Anda bisa lihat ini jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus karena lebih simpel yaitu eh, kotak gitu, daripada yang di atas. Karena kenapa? Ketika adiabatik artinya proses dari titik ini ke atas ini adalah proses yang Q-nya sama dengan nol, artinya entropinya tidak berubah. Sedangkan proses isotermik itu eh, ininya berubah, temperaturnya tidak berubah. Ini isotermik ini juga. Nah, oke, sudah mulai jelas kelihatan ya bahwa kalau yang pada saat diagram PV kita melihat grafik proses adiabatik dan isotermik itu
miring membentuk kurva karena persamaan geraknya. Kalau kita tinjau dalam diagram T dengan S, kita akan lihat justru untuk adiabatik dan isotermik ini itu garisnya adalah garis lurus. Ya, berkebalikan dengan isohorik dan isobarik. Nah, untuk isobarik reversible, dP itu sama dengan 0, sehingga ds sama dengan Cp per dt, maka do T per do S itu akan sama dengan T per Cp. Begitu pula dengan isohorik reversible, do T per do S sama dengan T per Cv. Kalau kita bisa lihat, do T per do S, ya, itu sejatinya adalah gradien garis singgung ya, gradien berarah. Nah, Anda bisa lihat do T per do S pada tekanan tetap itu sebanding dengan T per Cp. Begitu pula dengan volume tetap T dibanding dengan Cv. Ya, artinya karena Cp lebih besar dibandingkan Cv, maka T per Cp jauh lebih kecil. Makanya kalau kita bisa lihat, isohorik yaitu T dibanding dengan Cv itu akan lebih tegak dibandingkan isobarik, ya akan lebih landai. Tapi ya dia terbalik ya, dibalik. Ya, nah, di sini kalau yang di sini itu adiabatik karena tidak ada Q, maka kita sebut sebagai proses dengan entropi tetap atau kita sebut dengan istilah isentropi, isentrop. Ya, kita akan nambah satu lagi, isohorik, isobar, isotermal, ya. Sama T, sama V, dan sama P. Ada satu lagi sama S, yaitu isentropi. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara soal satu contoh, misalkan ada contoh siklus Otto. Ya, kalau siklus Otto Anda sudah pernah belajar bentuknya seperti ini. Ada dua keadaan adiabatik yang diapit oleh dua keadaan isobarik. Di mana kalau isobarik artinya volumenya tetap isohorik, maaf ya, bukan isobarik, isohorik. Volumenya tetap, tapi tekanannya berubah. Sehingga karena tekanannya berubah, volumenya tetap, maka akan ada kalor yang masuk dan keluar bergantung pada hal tersebut. Jadi ini sebenarnya hanya diganti dua dari siklus Carnot itu, dua yang isotermal diganti menjadi dua yang apa namanya isohorik gitu. Nah, sehingga kalau kita gambar dari satu menuju kedua, ya karena dia ada batik, maka tentu saja entropinya tidak berubah dari satu menuju kedua. Tapi kemudian dilanjutkan isobarik, ya makanya dia akan naik ke atas ketiga, lalu turun dengan isentropik lagi, dan kembali dengan adiabatik. Jadi selalu digambar seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan entropi dengan reversibilitas? Iya, oke. Selanjutnya itu tentang entropinya. Nah, kita akan coba cek tentang masalah entropi dan reversibilitas. Jadi jika ada suatu sistem berinteraksi dengan lingkungan, maka kalor yang diterima atau diserah terimakan atau dirasakan oleh sistem itu pasti berasal dari interaksinya dengan lingkungan. Sehingga jika sistem, kalau kita Anda bisa lihat di sini, jika sistem mengalami perubahan entropi positif ya bertambah dQi per dt, maka seiring dengan itu entropi dari lingkungan akan berkurang. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, sehingga secara total, kalau sistem dan lingkungan kita tambahkan, kita akan menjadi kita sebut sebagai semesta ya. Ya, sistem dan lingkungan sebagai satu semesta, seperti yang kita dapatkan tadi. Ya, semesta, maka totalnya itu akan sama dengan nol. Ya, kalau dia reversible, karena sekali lagi ya, secara reversible, pada saat diserahkan ke lingkungan itu plus, tapi ketika dikembalikan dari lingkungan ke sistem juga besarnya sama. Nah, sedangkan kalau dia irreversibilitas, sistem itu akan mengalami perubahan entropi seiring dengan bagaimana kalor itu diserah terimakan, ya, atau diserah terimakan dari perubahan keadaan dari I menuju ke F. Dan dia kan nggak reversible ya, jadi kalau kita balik F ke I, dia tidak sama ya besarnya dengan minus dari sini. Nah, kita sudah belajar soal beberapa irreversibilitas, ya. Ini contohnya yaitu ada external mechanical, internal mechanical, external thermal, dan chemical. Awalnya kita cuma cerita soal fenomenanya 2 minggu yang lalu. Nah, ini kita akan coba tinjau lewat kacamata entropi terkait dengan bagaimana irreversibilitas ini terjadi. Yang pertama, external mechanical irreversibility, karena ada disipasi usai termal. Nah,
Contohnya kemarin itu adalah adanya friksi dari dua benda padat yang berkontak dengan reservoir, yaitu contoh yang kita pakai ketika kita bahas hukum termodinamika kedua, yaitu ada dua batu yang tidak cukup signifikan secara dimensi dengan air. Kita masukkan ke dalam air, lalu dalam air tersebut batu kita gesekkan satu sama lain, maka antara batu tersebut itu akan mengalami perubahan, mengalami energi termal karena ada gesekan, tapi reservoirnya tidak terlalu berkontak, sehingga akan ada disipasi dari usaha, dan begitu pula dengan yang lain-lain. Karena kalor yang dialami oleh si sistem batu ini sebanding dengan usaha yang dilakukan, ya, menggesekkan tadi, maka perubahan entropi yang dialami oleh setiap batu itu akan sama dengan dQ, Q dibagi dengan T atau W dibagi dengan T. Sehingga dia akan selalu positif. Artinya entropinya bertambah. Tapi reservoir kan tidak 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 mengalami apapun, tidak berubah apapun, ya, karena ada kontak dengan reservoir di sini. Ya, jadi disipasi itu berkaitan dengan dia berinteraksi dengan reservoir, di mana kalau kita sebut suatu lingkungan itu reservoir, maka dia tidak akan mengalami perubahan ketika ada kalor dikontakkan dengan reservoir. Jadi kalau kemarin kalau Anda masih ingat pembahasannya, ketika digesek dia di sini panas, yang mengalami perubahan temperatur itu adalah dua batu ini, tapi karena sebenarnya harusnya kalau panas dia akan mempengaruhi sekelilingnya, tapi karena dia adalah reservoir panas, ya, dengan ukuran yang sangat cukup lebih besar dibandingkan dua batu ini, maka dia tidak mengalami perubahan temperatur. Itu yang disebut sebagai reservoir. Oleh karena itu, sistem akan mendapatkan kalor yang sebanding dengan W, maka perubahan entropinya akan selalu positif. Jadi, external mechanical irreversibility itu akan selalu menghasilkan perubahan entropi yang positif. Anda bisa lihat untuk kasus yang lain, Anda bisa bayangkan misalkan adalah inelastic deformation of a solid in contact with a reservoir. Jadi misalkan ada benda berkontak dengan reservoir, lalu ada deformasi yang tidak bisa dikembalikan lagi, dan setelah pertumbukan perubahan bentuk, lalu kemudian ada panas yang dialami oleh benda karena pertumbukan tersebut, dia akan selalu menyebabkan entropinya positif. Kita waktu itu membahas belum sampai bagaimana entropinya berubah. Selanjutnya, kalau kita bicara soal irreversibility, disipasi tapi adiabatik. Ya, misalkan dia digesekkan di dalam suatu bejana atau ruang yang terinsulasi, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, sekarang kalau dia prinsipnya apa prosesnya irreversible, maka kita bisa untuk meninjau proses irreversible itu, maka kita dekati dengan proses reversible yang dekati, ya, saya mungkin panahnya kita dekati dengan proses reversible agar bisa dihitung, ya. Reversible yang menghubungkan kondisi awal atau I dan kondisi akhir yang sama. Kondisi akhir itu harusnya di sini Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan proses irreversibility kemarin tuh, tadi itu ya, dari I ke F, maka kita bayangkan ada proses yang reversible, tapi menghubungkan titik awal dan titik akhir yang sama. Nah, ketika kita hubungkan, maka kalor yang dihitung dari proses tersebut itu sama dengan kalor yang dari proses yang irreversible. Sehingga kita misalnya tinjau prosesnya isobarik, ya, sebagai pengganti proses reversible, maka perubahan entropi yang terjadi itu akan sama dengan Cp kali dt. Kita bisa ubah juga dengan yang isohorik, ya, jadi Cv dikalikan dengan dt, bisa. Kita bisa dapatkan SF dikurangi dengan SI adalah CP ln TF dan TI. Dan karena gesekan yang kita lakukan itu menyebabkan temperatur sistemnya naik, maka temperatur akhir itu pasti akan lebih tinggi dibanding temperatur awal. Ya, TF itu pasti akan lebih besar dibanding TI. Oleh karena itu, ln TF dibagi dengan TI itu pasti lebih besar dibandingkan 0. CP di sini akan selalu positif, sehingga perubahan entropi oleh proses irreversibel secara mekanik
itu akan selalu positif. Nah, Anda bisa bayangkan atau Anda bisa cari gitu ya, eh, di 5 daftar disipasi usaha diabatik ini, itu semuanya secara umum akan menghasilkan perubahan entropi yang positif. Jadi artinya untuk mechanical irreversibility, baik itu eksternal maupun internal, dia akan eh, baik adiabatik maupun isotermal gitu ya, maksudnya dia akan menghasilkan perubahan entropi yang positif. Oke, baru 2 contoh. Ini baru yang external mechanical. Sekarang bagaimana kalau internal mechanical? Ya, sederhananya adalah ada Joule expansion ataupun Joule Thomson expansion atau memotong atau membuka si kawat yang teregang setelah diputus. Ya setelah diputus kawatnya itu dilepas gitu ya. Lalu ada misalkan jadi soft film itu ini ya, gelembung sabun gitu ya. Lalu setelah kita pecahkan dia plop dihilang gitu ya. Nah, ini adalah irreversibilitas secara mekanik gitu ya, internal, tidak terjadi dengan interaksinya dengan yang di luar, dan dia udah nggak bisa lagi kembali. Kayak misalnya ini ya, Joule expansion saya sudah pernah jelaskan, kalau ada gas yang terhubung dengan ruangan yang di sebelah kanan yang kosong, dihubungkan dengan satu knop, ketika knop dibuka, eh, gas akan langsung berekspansi menuju mengisi kolom yang kedua, sehingga dan dia tidak bisa dikembalikan bagaimanapun caranya. Ya, ini kita sebut sebagai elektrikal. Nah, sekali lagi, misalkan ini keadaan awal, ini misalkan keadaan akhir, dan ini adalah proses reversible, maka kita bisa dekati proses reversible ini menjadi proses reversible yang sama. Sama jenisnya, atau istilah bukan sama jenisnya, sama langkahnya dengan waktu kita bahas external mechanical irreversibility. Nah, karena ini proses reversible, karena dia prosesnya sangat cepat, spontan, maka kita bisa bayangkan dua proses ini dari I dan F itu tidak mengalami perubahan temperatur karena tidak sempat mengalami perubahan temperatur ya. Karena setelah volumenya dan tekanannya berubah, dia langsung tidak dia berhenti, langsung stabil secara thermodynamics. Kita bisa bayangkan dari I ke F itu temperaturnya tidak berubah sehingga kita bisa tinjau suatu proses isothermal yang reversible sebagai pengganti proses reversible yang ada. Nah, sehingga kalau kita substitusi untuk isothermal, maka kita bisa ganti dQ-nya adalah nRdV per dV, ya. Karena tidak ada perubahan T, Anda bisa cek lagi slide yang sebelumnya tentang ini. Ketika kita integralkan, karena awalnya volumenya adalah V akhir lebih kecil dibanding V awal, karena awalnya adalah satu kolom, jadi 2 kolom, maka tentu saja ini adalah besar yang positif. Karena kita tahu FVF itu besar dibanding VI. Ya, positif juga. Nah, dari sini artinya kita dapat untuk proses irreversible, baik itu eksternal em, maupun internal, eksternal mau itu dia diabatik maupun isotermik, perubahan entropi sistem dari awal hingga akhir itu akan selalu positif. Oke, kita lanjut ke bagaimana kalau kasusnya adalah external thermal irreversibility. Ya, di sini disebutkan contohnya conduction or radiation of heat from the system to its cooler surroundings. Jadi ada proses konduksi, artinya eh, misalnya ada kawat atau sendok atau apapun dipanaskan, lalu kemudian menjadi konduksi atau perambatan panas sepanjang batang sendok atau kawat tersebut, lalu kemudian berinteraksi dengan sekelilingnya yang lebih dingin. Jadi artinya dia akan jadi radiasi panas atau konduksi panas. Begitu juga misalkan dari reservoir panas menuju ke reservoir dingin, tapi lewat suatu sistem radiasi dan konduksi. Jadi misalkan kalau kita bisa lihat, kita bayangkan pembakaran atau kita memasak sesuatu gitu ya. Maka ilustrasinya seharusnya entropi awal akhir ke awal sistem karena nantinya surrounding situ akan memiliki temperatur yang sama, maka eh, dia akan memiliki total entropi sama dengan nol. Ya, kenapa? Karena kalau dia dihubungkan ya, misalkan kasus yang kedua di sini,
conduction or radiation of heat through a system which remain unchanged from a hot reservoir to a cooler one. Jadi Anda bayangkan ini reservoir panas, hot, lalu yang di sebelah biasanya kalau kita bicara soal dingin kita pasti pakai yang biru ya. Ini cold, ya. Nah, ya, jadi dia dihubungkan oleh suatu sistem. Nah, lalu atau bisa konduksi, bisa radiasi ya tanpa ada apapun. Nah, dia kemudian terjadi ada perambatan kalor gitu ya. Nah, tapi di sini karena dia sama-sama reservoir, jadi kalornya merambat, ya, sistem mengalami perubahan ini temperatur gitu ya, dan begitu pula dengan apa namanya nanti kalau kita bicara lingkungan, artinya yang hot itu akan kehilangan kalor gitu ya, ditarik, dan cold juga akan masuk istilahnya akan menerima kalor dengan Q yang sama. Dan di sini misalkan temperatur adalah T1, di sini adalah temperatur adalah T2, maka sistem itu tidak mengalami perubahan entropi karena dia tidak berubah ya, unchanged, ya tidak berubah. Tapi reservoir yang panas itu mengalami kehilangan kalor sebesar Q pada saat dia temperaturnya T1, sedangkan yang cooler itu akan mendapatkan kehilangan mendapatkan kalor sebesar plus Q dari T2. Sehingga secara total ya, total jumlah perubahan entropi universe adalah Q per T2 dikurangi Q per T1. Nah, karena di sini kita tahu T2 lebih kecil dibanding T1, maka perubahan entropi alam semesta ya, sistem total antara apa namanya eh, sistem yang serah terima kalor di sini pada temperatur tertentu itu akan selalu positif juga. Ya, Anda bisa lihat. Ini adalah external thermal irreversibility. Karena kenapa kita sebut external thermal irreversibility? Karena kalor yang diserahkan ke reservoir yang dingin itu tidak bisa diambil lagi, dikembalikan ke yang panas tanpa ada energi atau usaha dari luar. Kalau ada energi dari luar ya jelas ya bukan tentang reversibilitas ya, karena dia pasti jalurnya dari panas menuju ke dingin. Ya sekali lagi kita dapatkan perubahan entropinya positif lagi. Selanjutnya, bagaimana dengan chemical reversibility? Kita sudah pakai contoh yang ini ya. Jadi kita dapatkan kita tambahkan potasium iodida ditambahkan dengan sabun di mana nanti akhirnya dia berubah menjadi senyawa yang lain. Jadi hidrogen peroksida jadi sebenarnya di soap dan food coloring itu untuk jadi bodinya ya. Tapi kalau dia bertambah dia akan mendapatkan yang lain. Nah, di sini ada 7 contoh ya chemical reversibility terkait dengan bagaimana proses perubahan sistem termodinamika yang tidak bisa kembali, tidak bisa reversible, tapi secara kimia. Nah, maka kalau secara kimia, karena temperaturnya tidak berubah, ya maka secara universe, secara total, bentuk perubahannya akan sebanding dengan 2 NR ln VF per VI, karena kan sistemnya berubah. Begitu pula dengan ininya, maka ketika volumenya bertambah, kalau kita bisa lihat dari kanan, maka dia positif. Sedangkan kalau volumenya tidak berubah, maka ln VF per VI akan sama dengan ln 1, maka akan sama dengan 0. Sehingga kalau secara total, ya, kalau kita bisa bayangkan, ya, kalau kita rangkumkan pada satu, apa namanya, pada satu tabel ini tentang dengan entropi, maka eh, tipenya misalkan tipe external mechanical irreversibility, proses yang irreversibility isothermal dissipation maupun ataupun adiabatic dissipation. Anda bisa lihat kalau ketika proses terjadi secara isotermal, maka sistem itu tidak mengalami perubahan temperatur sehingga sistem secara khusus tidak mengalami perubahan entropi. Tapi local surroundings-nya itu bertambah W dikalikan dengan T, ya. Jadi artinya apa namanya entropi dari universe-nya akan berubah sebesar W per T. Sedangkan kalau adiabatik, karena adiabatik tidak ada kalor yang keluar, pasti temperaturnya berubah, maka entropi berubah Cp ln T per Ti, hingga entropinya berubah positif. Begitu pula dengan hal yang lain. Ya. Jadi secara total, kalau kita bicara soal proses, karena interaksi antara sistem dengan lingkungan, mungkin sistem itu akan berubah, tidak berubah entropinya,
tapi tapi ternyata tidak tidak berubahnya entropi sistem karena perubahan keadaan sistem itu menyebabkan ada perubahan entropi di lingkungannya, maka secara total ya perubahan entropi dari proses yang dialami oleh sistem tersebut itu juga jumlah dari keduanya. Ini kita bisa lihat dia akan selalu positif semuanya. Maka untuk siklus yang reversibel ya, untuk siklus yang reversibel semestinya itu ya dq per dt sama dengan nol. Sedangkan kalau kita bicara soal mesin yang lain, mungkin kita bicara yang ini dulu ya. Jadi akan selalu positif ya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil, proses natural itu hampir selalu irreversible. Proses irreversible itu perubahan entropinya itu selalu lebih dari nol atau positif. Itu kesimpulan kita. Jadi mau pakai reversibilitas. Jadi kalau ada satu saja ya, tipe irreversibility-nya itu menunjukkan bahwa perubahan entropinya tidak positif, ya kita nggak bisa simpulkan bahwa proses irreversible itu positif. Ya, tapi ini kita dapatkan bahwa untuk setiap tipe irreversibilitas, perubahan entropi total dari sistemnya, ya perubahan proses sistemnya itu akan selalu positif, baik karena perubahannya dari sistemnya sendiri atau perubahan yang diterima oleh lingkungannya. Nah, sekarang kita akan kembali ke bagian yang lebih teknis lagi terkait dengan sifat irreversibel dari hukum kedua. Kalau hukum pertama kan tadi pertama kita bahas sifat reversibelnya. Misalkan kita punya reservoir temperatur tinggi pada saat T1 akan bekerja di antara sebuah mesin yang reversible R dan akan bekerja untuk menghasilkan kalor yang digunakan untuk mesin irreversible I pada temperatur T dan menghasilkan T aksen. Maka R ini akan mengambil kalor dQ1 dari temperatur tinggi, menghasilkan dQ untuk diberikan pada sisi mesin irreversible T yang kemudian menghasilkan D bar W yang akhirnya mengubah temperatur si mesinnya jadi I. Untuk siklus irreversible kita tahu integral tertutup dari suatu proses reversible dari dq per dt atau di sini entropi itu adalah nol. Nah, mesin di samping integral tertutup dari R itu tidak kurang dari nol karena tentu saja ya mesinnya apa namanya mengambil. Nah, sehingga kita akan punya hubungan antara dq1 per t1 sama dengan minus dq per t. Untuk mesin yang R ya, karena dia mengambil dq1 dan ini mengambil dq1. Ya. Dan kenapa kurang dari nol ya? Karena tentu saja tidak reversibel ya. Nah, kalau kita integralkan terhadap satu siklus, kita hanya integralkan saja satu siklus. Untuk T1 konstan, maka T1 dikeluarkan dari integral. Nah, lalu minus dqr itu sebanding dikurangi dengan dq1 karena dia diambil ya. Jika kita ambil dq akan sama dengan seperti 1 R tertutup dq1. Ya kalau kita ambil ya. Nah, karena sisi kanan itu kurang dari nol, maka dqt untuk proses mesin yang irreversibel itu selalu kurang dari nol. Ya. Ini yang kita sebut sebagai inequality of Clausius. Untuk I ya, mesin yang irreversibel, siklus yang irreversibel. Nah, untuk siklus reversibel, R dq dt sama dengan nol. Untuk siklus irreversibel, integral tertutup dq per t kurang dari nol. Ya, atau kalau kita gabungkan, Clausius mathematical statement of the second law itu adalah integral tertutup dari d bar q per t kurang dari sama dengan nol. Ya, jadi kita punya inequality ini. Nah, sekarang kita cek bagaimana inequality dari pernyataan Clausius ini bekerja di suatu proses irreversibel. Misalkan proses suatu sistem ya pada diagram TS itu diubah dari keadaan I ke keadaan F lewat dua proses. Pertama, dari I ke F itu prosesnya irreversibel. Lalu
Lalu ketika kembali menuju I, dia melewati sebuah proses yang reversibel. Jadi ada bedanya ya. Jadi ada ilustrasinya yang irreversible itu bertahap-tahap macam ini. Jadi perubahannya sedikit-dikit tapi banyak kali gitu ya. Nah, entropi satu siklus itu saja akan sama dengan I kali I sampai FDS dan RF kali DS. Karena dia satu siklus, semestinya dia sama dengan nol. Ya, karena dia dari awal I kembali lagi ke I lagi gitu ya. Dan istilahnya ini kan pasti di sini SI, ya, yang di bawah sini adalah SF. Ya, integral tertutup dari SDS ya berarti dari SI kembali lagi ke SI lagi, ya maka sama dengan nol. Nah, kalau kita bicara soal siklus reversible, kalau kita punya siklus tertutup irreversible, itu akan sama dengan I sampai F dq per dt plus RF dq per dt. Dan dia harus kurang dari nol. Kalau kita tinjau dia irreversible. Nah, sedangkan kita tahu ini akan sama dengan perubahan entropi. Ya, kalau kita kurangi antara yang di atas, yang entropi satu siklus dengan siklus irreversible ini, ya, kita akan punya sisanya tinggal ini, ya ini ya, dikurangi dengan yang ini. Karena yang dikurangi dengan yang ini. Karena ini dengan ini akan saling menghilangkan. Ya. Dan dia akan karena di minus, maka nanti akan lebih dari nol hasilnya. Sehingga untuk proses irreversible dari I menuju F, S, besar perubahan entropinya lebih besar dibanding D bar Q per T. Ya, ini kenapa minus? Ya karena sekali lagi ya ada kalor yang hilang ketika dia mengalami proses adiabatik S. Karena kan dia kalau dia pergi S-nya berubah dQ, maka kalau dia balik dia juga pasti akan sama dengan nol. Ini kurang dari nol. Sehingga secara umum kita akan bisa tulis DS itu lebih besar sama dengan dQ per T. Inequality dari in Clausius itu dQ per dt kurang dari nol, integral S tertutup, tapi kalau kita hubungkan dengan entropi dia kebalik ya. Nah, lebih dari itu kalau irreversible sama dengan itu kalau reversible. Nah, sehingga definisi entropi kita punya diabatik ya, maka kita akan punya hubungan yang ini. D bar Q per dt itu kurang dari sama dengan nol. Ketika nol dia reversible, ketika minus dia irreversible. Tapi untuk entropi, karena dia lebih besar dibanding dQ per dt dan segala macam. Sehingga kesimpulannya kita bisa dapatkan, ya kalau ini kan kurang dari nol ya, lebih dari ini, ini adalah kurang dari sama dengan nol. Ya artinya dia akan lebih dari, kalau ini kurang dari nol ya, dia akan lebih dari nol itu akan sama. Jadi kalau kita lihat, misalkan keadaannya non equilibrium mungkin bisa nggak perlu kita terlalu perhatikan ya. Sederhananya cuma sebentar, mungkin jangan ke sini dulu. Ya mungkin ya, nah, oke, mungkin kita akan masuk ke sini dulu. Sehingga kalau kita bicara soal prinsip entropi, misalkan sistem diubah dari keadaan I ke F, ya melalui suatu proses irreversibel yang adiabatik. Nah, kita bisa samakan proses irreversibel adiabatik ini lewat sebuah istilahnya proses reversibel, tapi yang sama, yaitu di situ adiabatik, isotermal, dan adiabatik. Sama seperti konsep yang tadi kita bicara soal ini. Perubahan entropi sistem dari I ke F itu adalah SF dari I, F ke K, SK dikurangi dengan I, dan seterusnya. Maka kalau usaha satu siklus, ya kalau QR masuk itu T aksen, ya karena T yang ada di atas, SJ dikurangi dengan SK entropinya. Sedangkan W adalah QR, sama karena dia isotermal ya. Maka dari hukum termodinamika, QR itu negatif kurang dari nol. Maka kalau kita substitusikan T, SJ min SK kurang dari nol. Sehingga SJ minus SK itu akan sama dengan SK dikurangi dengan SJ. Karena kan kita mau prosesnya dari C menuju K ya. Sebanding perubahan ininya. Maka SJ SK atau perubahan entropi itu akan sama dengan lebih besar dari sama dengan nol. Sehingga perubahan entropi alam semesta secara total itu selalu lebih besar sama dengan nol. Ya.
Di mana yang lebih besar itu ketika prosesnya irreversible, ya sama dengan itu ketika prosesnya reversible. Nah, ini yang kita sebut kita menuliskan hukum termodinamika kedua dalam konteksnya dengan entropi. Nah, misalkan kita aplikasi pada kulkas. Nah, kulkas kan begini ya sistemnya. Ada reservoir pada tekanan temperatur tinggi di T1 dan dihubungkan dengan reservoir yang ingin temperaturnya direndahkan karena di dalam kulkas kan rendah. Maka refrigerator diberikan input W dari listrik untuk bisa menarik kalor sehingga barangnya bisa memiliki temperatur yang lebih rendah, ya. Nah, sehingga kemudian refrigerator memberikan Q plus W ke arah reservoir temperatur tinggi. Nah, jadi perubahan entropi dari si badinya yang di temperatur di sini adalah S2 dikurangi S1 karena telah diambil kalornya. Nah, refrigeran tidak mengalami apapun ya karena tidak mengalami perubahan temperatur, tapi untuk reservoir totalnya Q ditambahkan dengan W dibagi dengan T. Kenapa reservoir itu menerima Q per W dalam temperatur T1? Nah, dengan meninjau prinsip entropi, total perubahan entropi dari sistem yang ada itu harusnya lebih besar sama dengan nol. Atau W itu lebih besar sama dengan T1 S1 minus 2 dikurangi dengan G. Sehingga W minimalnya agar dia reversible itu T1 S1 dengan S2 dibagi dengan Q. Ya, jadi artinya keadaan entropi inilah yang mendasari berapa besar W-nya. Ya. Nah, yang terakhir, sistem terisolasi atau sistem ditambah dengan lingkungan itu akan mengalami proses irreversible ke keadaan yang kita sebut lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Ya contohnya kalau kita bicara soal adonan pizza, adonan pizza kan bisa diadon gitu ya, tapi setelah dipanggang bisa menjadi matang, ya sehingga dia menjadi lebih kaku dan nggak bisa lebih disorder lagi, lebih lebih kaku dan tidak bisa diatur lagi. Begitu pula dengan keadaan yang lain. Sehingga entropi sederhananya adalah the error of time atau garis waktu. Jadi perubahan temperatur, perubahan entropi itu menunjukkan perubahan bagaimana waktu itu berjalan. Jadi artinya kita bicara soal sebab akibat. Makanya kita selalu bicara tidak mungkin gitu ya ada proses di mana pizza itu dari matang berubah menjadi adonan. Karena waktu itu berjalan, ya, sebab akibatnya itu adalah ya pizza adonan dipanggang menjadi matang. Begitu pula dengan tanaman yang tumbuh. Seiring dengan berjalannya waktu, tanaman itu akan tumbuh dari kecil, bibit, menjadi tunas, lalu kemudian menjadi pohon yang besar. Tidak bisa sebaliknya. Karena, nah, besaran yang termodinamika yang menggambarkan keadaan-keadaan tersebut itu adalah entropi. Nah, entropi itu tadi antara sama dengan nol atau lebih besar sama dengan nol. Ya, perubahan entropi itu selalu lebih besar sama dengan nol. Jadi lebih besar itu artinya apa? Dia akan menuju ke titik yang entropi lebih tinggi atau sama dengan nol. Ya, dia karena berubah apa reversible. Nah, kita akan bicara soal beberapa soal-soal, tapi soal-soal ini mungkin kita akan bahas soal yang ini dulu, yang ini saja. Terakhir sebagai bagaimana kita memandang apa yang terjadi dengan perubahan entropi. Ya, di sini soalnya terkait dengan kawat berarus dan dihubungkan dengan resistor pada temperatur yang dijaga konstan. Ya, tapi resistor di sini ada juga yang punya massa. Jadi kita akan bahas soal yang ini. Ya, kita bahas soal yang ini untuk menggambarkan bagaimana entropi bekerja ya, sesuanya. Jadi ada arus, ya, kawat berarus, arusnya 10 ampere, dijaga selama 1 second pada resistor dengan resistansi 25 ohm, di mana temperaturnya dijaga konstan pada 27 derajat Celcius. Ya, nah, 27 derajat Celcius, maka itu akan sama dengan 300 Kelvin. Ya.
Yang ditanyakan berapa entropi perubahan dari resistor dan berapa entropi dari universe. Kita bahas dulu yang A dulu. Karena di sini ya, yang A, temperatur perubahan resistor itu sama dengan nol, perubahan entropinya. Karena apa? Karena temperatur resistor itu dijaga konstan. Kalau temperatur resistor dijaga konstan, makanya ketika ada arus lewat, tidak ada kalor yang diserah terimakan oleh resistor. Ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi dengan universe? Ketika arus melalui resistor, ya, maka akan terjadi disipasi energi karena arus yang kita kita bisa pahami sama-sama udah pada tahu semuanya itu berubah karena ada daya disipasi. Jadi Anda bisa lihat dq, ya, kalor itu adalah energi, adalah daya dikalikan dengan waktu, di mana dayanya adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga untuk mendapatkan ds, nah, kita akan integralkan dq per dt, ya, di mana dt-nya itu adalah waktu gitu ya dibagi dengan t. Ya, karena di sini arus dijaga selama 1 second, maka I kuadrat R dan T itu tidak berubah terhadap waktu, karena T tidak berubah tadi ya, temperatur resistor tidak berubah, R resistansi resistor juga tidak berubah, arusnya tidak berubah, tapi yang berubah adalah dt-nya, karena dia dijaga selama 1 second. Jadi ini ada 0, yang ini 1 detik. Ya, jadi kalau kita integralkan, ini adalah perubahan waktu, perbedaan waktu, jadi dijaga. I-nya tadi adalah 10 ampere, jadi di sini 10 kuadrat, R-nya adalah 25 ohm, deltanya adalah 1 dibagi dengan 300. Satuan entropi kemarin mungkin saya agak keliru ya, saya tulisnya J dikalikan dengan S, saya salah, seharusnya J dibagi dengan K, J per Kelvin. Jadi kalau kita hitung, 8,33 kali Joule Kelvin. Positif ya. Jadi walaupun resistor itu tidak mengalami perubahan entropi, tapi karena ada disipasi yang dilakukan oleh si resistor, maka apa namanya, lingkungannya akan mengalami perubahan entropi sebesar 8,33 Joule per Kelvin. Semestanya atau universe-nya secara total 0 tambah 8,33 mengalami 8,33. Nah, lalu kasus yang selanjutnya harusnya sama, dijaga di waktu yang sama, selangnya resistor yang sama, tapi kemudian di thermally insulated dengan intensial temperaturnya sama, ya 300 Kelvin di sini. Jika resistor punya massa 10 gram dan kalau jenisnya begini, apa yang terjadi dengan entropy change? Karena diinsulasi, kalor dari disipasi resistor menyebabkan temperatur resistor naik. Jadi kalau sebelumnya resistor itu meradiasikan disipasinya dia ke lingkungan sehingga resistor tidak berubah, ketika diinsulasi, panasnya akan menyebabkan temperaturnya keluar. Ya, sekarang kalau kita lihat, ya dia berubah 100. Nah, kalau kita mau hitung kalornya sama dengan I kuadrat kali delta T, dijaga delta T, maka kita bisa hitung temperatur akhirnya. Kira-kira 599 Kelvin atau ya mungkin kalau Anda bisa hitung kira-kira 600 Kelvin juga bisa. Jadi itu 2 kali lipatnya. Sehingga kalau kita hitung entropinya, nah, kita akan dapatkan perubahan entropi resistor itu sekitar 5,78 Joule per Kelvin. Nah, karena dia diinsulasi, maka kalor yang disebabkan oleh disipasi dari resistor ini tidak masuk ke semesta, tidak masuk ke lingkungan. Ya, jadi dia dikekep istilahnya dalam resistor. Jadi artinya, nah, saya tambahkan di sini perubahan entropi lingkungannya itu akan sama dengan nol. Ya, sehingga perubahan entropi universe totalnya adalah perubahan entropi dari resistornya saja, yaitu sebesar 5,78 Joule per Kelvin. Ya, walaupun lebih sedikit, ya, tapi perubahan entropinya tetap positif. Dan satu hal yang paling baik, kenapa sebaiknya resistor kita pakai insulasi? Karena perubahan entropinya akan lebih sedikit dibandingkan perubahan entropi resistor yang tidak dikenakan insulasi. Dan sekali lagi ya, kalau perubahan entropinya lebih sedikit, artinya dia akan lebih sedikit disordernya dibandingkan yang lebih besar. Artinya, ya kalau kita bicara soal disorder adalah rusak dan tidak rusak, kita bisa bayangkan resistor yang kita punya itu lebih awet dibandingkan kalau dia tidak diinsulasi. Ya, makanya kalau kita bicara soal semua listrik, ya kita akan bicara soal hal yang diinsulasi. Ini salah satu contohnya, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di semester ini. Ini adalah materi terakhir. Nanti ujiannya, UASnya itu akan
dimulai dari gas ideal hingga materi terakhir tentang entropi ini. Tentu saja nih videonya mungkin tidak sepanjang itu ya karena eh, harusnya kita ketemu lebih panjang, tapi semoga ini cukup. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada saat ujian. Saya akan usahakan ketika UAS berlangsung, saya akan datang ke Cirebon sehingga berkas bisa dimasukkan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.